50 tahun lalu, Cina bukanlah raksasa dunia seperti hari ini. Di awal 1970-an, negeri itu masih terpuruk pasca revolusi kebudayaan. World Bank 1978 mencatat GDP per kapita Cina hanya sekitar $200 Amerika Serikat, bahkan lebih rendah dari banyak negara Afrika kala itu. Lebih dari 80% penduduknya tinggal di pedesaan dan hidup dari pertanian subsisten. Sistem ekonomi tertutup membuat Cina terisolasi dari arus globalisasi, dan kemiskinan ekstrem meliputi hampir seluruh rakyatnya. Inilah titik awal perjalanan panjang menuju transformasi terbesar dalam sejarah modern. Titik balik terjadi pada 1978, ketika Deng Xiaoping meluncurkan kebijakan reformasi dan keterbukaan. Pertanian yang semula dikolektivisasi diubah dengan sistem household responsibility, memberi insentif kepada petani untuk mengelola lahannya sendiri dan menjual hasil surplus. FAO 1988 mencatat hanya dalam satu dekade, produksi pangan, terutama beras dan gandum, melonjak hingga 30%. Reformasi ini memberi nafas baru bagi rakyat yang lama terikat pada sistem yang kaku, sekaligus membuka pintu bagi perubahan lebih besar. Masuknya investasi asing melalui Special Economic Zones, SEZ, di Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Tahun 1990-an menjadi dekade industrialisasi. OECD 2000 mencatat pertumbuhan ekonomi Cina mencapai rata-rata 10% per tahun, menjadikannya salah satu pertumbuhan tercepat dalam sejarah modern. Shenzhen, yang sebelumnya hanyalah desa nelayan kecil, berubah menjadi kota industri global. Ekspor menjadi mesin utama. Pada 2001, Cina resmi bergabung dengan World Trade Organization, WTO, memperkuat posisinya dalam rantai pasok dunia. Ekspor melonjak dari $266 miliar Amerika Serikat 2001 menjadi lebih dari $1,2 triliun Amerika Serikat. 2009, menurut WTO data, menandai langkah besar menuju status sebagai pabrik dunia. Sementara itu, negara memainkan peran aktif dalam menumbuhkan perusahaan strategis. Pemerintah Cina tidak hanya membuka pasar, tetapi juga menentukan sektor prioritas seperti energi, telekomunikasi, infrastruktur, dan teknologi informasi. Perusahaan-perusahaan milik negara, State-Owned Enterprises, SOE, mendapat akses modal besar dari bank-bank nasional, yang sebagian besar juga dikendalikan negara. Menurut laporan IMF 2018, lebih dari 40% kredit bank di Cina dialokasikan untuk perusahaan negara, yang memungkinkan mereka melakukan ekspansi skala besar tanpa hambatan likuiditas. Strategi ini menciptakan basis awal kekuatan korporasi Cina yang tahan krisis. Perubahan besar lain terjadi pada awal 2000-an, ketika Cina bergabung dengan World Trade Organization, WTO, pada 2001. Langkah ini menandai integrasi penuh Cina ke dalam ekonomi global. Ekspor melonjak dari $266 miliar Amerika Serikat pada 2001 menjadi lebih dari $2,5 triliun Amerika Serikat pada 2018, WTO data. Dalam periode ini, perusahaan-perusahaan Cina mulai naik kelas, bukan hanya sebagai pemasok murah, tetapi juga sebagai produsen teknologi tinggi. Huawei, misalnya, berkembang pesat dengan kontrak infrastruktur telekomunikasi di Afrika, Eropa, dan Amerika Latin, sekaligus menantang dominasi raksasa barat seperti Nokia dan Ericsson. Selain Huawei, lahir pula raksasa digital seperti Alibaba dan Tencent. Alibaba yang didirikan Jack Ma pada 1999
memanfaatkan gelombang e-commerce untuk menjadikan dirinya setara dengan Amazon. Pada 2014, Alibaba mencetak sejarah dengan IPO terbesar dunia di Wall Street, senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat, NYSE data. Tencent, di sisi lain, mendominasi dunia media sosial dan gaming lewat WeChat dan ekosistem digitalnya yang menjangkau lebih dari 1,2 miliar pengguna aktif. Statista 2022. Kedua perusahaan ini bukan hanya simbol kapitalisme digital, tetapi juga cerminan bagaimana inovasi lokal bisa ditumbuhkan dalam ekosistem ekonomi yang diarahkan negara. Perusahaan Cina juga unggul di sektor energi dan infrastruktur. State Grid Corporation of China, misalnya, kini menjadi perusahaan utilitas listrik terbesar di dunia dengan aset lebih dari 400 miliar dolar Amerika Serikat. Fortune Global 500 2022. Di bidang konstruksi, perusahaan seperti China Railway Construction Corporation, CRCC, dan China Communications Construction Company, CCC, membangun proyek raksasa, mulai dari jalur kereta cepat di Asia hingga pelabuhan di Afrika. Perusahaan-perusahaan ini sering menjadi ujung tombak Belt and Road Initiative, BRI, proyek geopolitik terbesar abad ke-21 yang mencakup lebih dari 140 negara. Kebijakan Made in China 2025 yang diumumkan pada 2015 memperkuat arah strategis ini. Fokusnya adalah menguasai industri teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, kendaraan listrik, dan bioteknologi. Pemerintah memberikan subsidi, insentif pajak, dan akses kredit besar untuk mendorong perusahaan-perusahaan domestik. World Bank 2019 mencatat bahwa belanja R&D China melonjak menjadi 2,2% GDP, kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Hasilnya terlihat pada perusahaan seperti BYD dan CATL, yang kini memimpin pasar global baterai, kendaraan listrik, bahkan mengalahkan pesaing dari Jepang dan Korea Selatan. TikTok, ByteDance, adalah contoh paling dramatis dari kesuksesan global perusahaan Cina di era digital. Aplikasi ini yang diluncurkan pada 2016 hanya dalam waktu 5 tahun berhasil menguasai pasar global dengan lebih dari 1,5 miliar unduhan, Sensor Tower 2021. Kesuksesan TikTok bukan sekadar bisnis hiburan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana soft power Cina merambah ranah budaya digital global. Persaingan TikTok dengan platform Amerika seperti Instagram dan YouTube menunjukkan bahwa dominasi digital kini menjadi bagian dari kompetisi geopolitik yang lebih luas. Dalam sektor telekomunikasi, Huawei menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat dan sekutunya, yang menuding perusahaan itu sebagai instrumen spionase negara Cina. Meski begitu, GSMA 2020 melaporkan bahwa Huawei tetap memimpin pasar global 5G dengan pangsa pasar lebih dari 30%, mengungguli pesaing Eropa. Fakta ini memperlihatkan dilema geopolitik. Bagi banyak negara berkembang, infrastruktur Huawei lebih murah dan cepat. Tetapi adopsinya berarti semakin dekat dengan orbit pengaruh Beijing. Dengan kata lain, kekuatan perusahaan Cina bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga alat diplomasi global. Ekspansi global perusahaan Cina juga didukung oleh keuangan negara. Bank-bank besar seperti China Development Bank dan Export-Import Bank of China menyediakan pinjaman infrastruktur kepada negara-negara berkembang. iData 2021 mencatat lebih dari 843 miliar dolar pinjaman dan investasi Cina di luar negeri sejak 2000, sebagian besar melalui perusahaan BUMN. Skema ini memungkinkan perusahaan konstruksi dan energi Cina mendominasi proyek internasional,
sementara negara penerima semakin bergantung pada Beijing secara finansial dan politik. Fenomena ini memunculkan istilah China Inc. yang menggambarkan bagaimana negara dan perusahaan besar beroperasi dalam sinergi erat. Berbeda dengan model liberal barat yang memisahkan bisnis dan negara. Di Cina, garis pemisah itu tipis. Harvard Business Review 2019 menekankan bahwa lebih dari 90% perusahaan besar Cina memiliki hubungan struktural dengan Partai Komunis, baik melalui kepemilikan langsung, kontrol manajemen, atau kehadiran sel partai di dalam perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi perusahaan selaras dengan kepentingan strategis negara. Kekuatan perusahaan Cina kini terlihat jelas dalam daftar Fortune Global 500. Pada 2021, terdapat 135 perusahaan asal Cina dalam daftar tersebut, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 122 perusahaan. Dari sektor perbankan, 4 bank terbesar dunia semuanya berasal dari Cina. ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, dan Bank of China, dengan aset gabungan lebih dari 17 triliun dolar Amerika Serikat. S&P Global 2021. Dominasi ini menunjukkan bagaimana negara berhasil mencetak raksasa keuangan yang mendukung ambisi ekonomi globalnya. Namun, pertumbuhan luar biasa ini juga menimbulkan kekhawatiran. Banyak negara barat menuding Cina menggunakan subsidi tersembunyi dan proteksionisme untuk menumbuhkan perusahaannya. Uni Eropa, misalnya, meluncurkan investigasi terhadap subsidi kendaraan listrik Cina pada 2023. Amerika Serikat mengenakan larangan dan sanksi terhadap Huawei, TikTok, dan sejumlah perusahaan semikonduktor. Meski demikian, OECD 2021 menilai bahwa kebijakan industrial China memang unik. Bukan sekadar intervensi pasar, tetapi strategi jangka panjang yang konsisten sejak era Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Di sisi domestik, perusahaan besar Cina berperan besar dalam transformasi sosial. Alibaba dan JD.com mengubah pola konsumsi dengan e-commerce yang menjangkau pedesaan. WeChat bukan hanya aplikasi pesan, tetapi juga alat pembayaran, platform kerja, dan bahkan sistem administrasi publik. Ekonomi digital kini menyumbang lebih dari 36% PDB Cina, World Bank 2021. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna internet, perusahaan teknologi raksasa ini membentuk gaya hidup baru bagi masyarakat, sekaligus menciptakan data masif yang dapat dimanfaatkan negara untuk kebijakan dan keamanan nasional. Geopolitik Cina semakin kuat berkat perusahaan energi dan infrastruktur yang ekspansif. Melalui proyek Belt and Road, perusahaan seperti China Harbour Engineering Company membangun pelabuhan di Sri Lanka, Pakistan, dan Yunani. World Bank 2021 mencatat bahwa lebih dari 60% proyek BRI dikerjakan langsung oleh perusahaan BUMN China. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik. Negara-negara yang menerima proyek BRI cenderung lebih mendukung kebijakan Beijing di forum internasional. Dengan demikian, perusahaan besar berfungsi sebagai perpanjangan tangan diplomasi. Perusahaan kendaraan listrik seperti BYD dan NIO kini menjadi simbol transisi energi global. BYD, yang sebagian sahamnya dimiliki Warren Buffett, pada 2022 melampaui Tesla dalam penjualan kendaraan listrik di Cina. International Energy Agency (IEA) 2022 melaporkan bahwa Cina memproduksi lebih dari 70% baterai EV dunia, didominasi oleh perusahaan seperti CATL. Keunggulan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga geopolitik.
negara-negara yang bergantung pada pasokan baterai dari Cina akan sulit mengabaikan pengaruh Beijing dalam transisi energi global. Meski begitu, perusahaan besar Cina juga menghadapi risiko dalam negeri. Pemerintah di bawah Xi Jinping semakin memperketat kontrol atas sektor swasta, terutama teknologi. Pada 2020, IPO raksasa Ant Group senilai 34 miliar dolar Amerika dibatalkan mendadak oleh regulator. Pemerintah juga meluncurkan kampanye Common Prosperity untuk membatasi kekuatan miliarder seperti Jack Ma. Financial Times 2021 menilai kebijakan ini menunjukkan dilema Beijing. Di satu sisi, perusahaan besar dibutuhkan untuk ekspansi global. Tetapi di sisi lain, mereka tidak boleh terlalu kuat sehingga mengancam kontrol politik partai. Sektor semikonduktor menjadi medan pertempuran terbaru. Amerika Serikat memberlakukan larangan ekspor chip canggih ke Cina pada 2022, berusaha memperlambat ambisi Beijing di bidang kecerdasan buatan dan superkomputer. Meski begitu, Cina meningkatkan investasinya hingga lebih dari 150 miliar dolar Amerika Serikat. Semiconductor Industry Association 2022 untuk membangun kapasitas lokal. Perusahaan seperti SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, terus berkembang meskipun masih tertinggal dari TSMC Taiwan atau Samsung Korea. Pertarungan ini menunjukkan bahwa persaingan perusahaan tidak lagi sekadar bisnis, tetapi bagian dari strategi geopolitik global. Selain teknologi keras, perusahaan Cina juga memanfaatkan ekonomi platform untuk mempengaruhi budaya global. TikTok misalnya, bukan hanya aplikasi hiburan, tetapi juga alat pengumpulan data global yang sangat berharga. Banyak pemerintah barat kini mengkhawatirkan implikasi keamanan dari penggunaan aplikasi ini. Namun, bagi jutaan pengguna muda di seluruh dunia, TikTok adalah ruang budaya, tren, dan identitas digital baru. Pew Research 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 67% remaja Amerika menggunakan TikTok secara aktif. Ironis, mengingat ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing. Perusahaan raksasa Cina juga mendukung ekspansi finansial global. Yuan digital, e-CNY, yang dikembangkan oleh bank-bank besar, diintegrasikan dengan ekosistem pembayaran WeChat Pay dan Alipay. Bank for International Settlements 2022 mencatat bahwa uji coba yuan digital sudah melibatkan lebih dari 260 juta orang di Cina. Jika digunakan dalam transaksi lintas negara, hal ini bisa mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan global. Dengan kata lain, perusahaan teknologi finansial Cina bisa menjadi instrumen geopolitik yang menggeser keseimbangan moneter dunia. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini membawa dampak besar terhadap citra global Cina. Jika dulu Beijing dikenal sebagai pabrik dunia untuk barang murah, kini persepsi mulai bergeser. Cina adalah pusat inovasi, teknologi tinggi, dan perusahaan raksasa dengan pengaruh global. Laporan World Intellectual Property Organization (WIPO) 2021 menempatkan Cina sebagai negara dengan pendaftaran paten terbanyak di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Fakta ini memperlihatkan bahwa perusahaan Cina bukan lagi pengekor, tetapi sudah menjadi pionir di berbagai bidang. Namun, ada tantangan besar ke depan. Pertumbuhan perusahaan raksasa bisa terhambat oleh perlambatan ekonomi domestik. IMF 2023 memperkirakan pertumbuhan GDP Cina akan turun menjadi 4-5% per tahun pada dekade mendatang, jauh lebih rendah dibanding 10% pada masa lalu.
Selain itu, krisis demografi akibat menurunnya populasi usia produktif bisa mengurangi tenaga kerja murah yang dulu menjadi keunggulan China. Jika tidak diimbangi inovasi berkelanjutan, perusahaan raksasa bisa kehilangan momentum di pasar global. Di tingkat geopolitik, perusahaan besar Cina sering menjadi subjek konflik. Amerika dan sekutunya menuduh perusahaan seperti Huawei dan ZTE mengancam keamanan nasional. Uni Eropa memeriksa subsidi mobil listrik, sementara India melarang puluhan aplikasi Cina, termasuk TikTok. Tantangan ini bisa membatasi ekspansi global. Namun, justru dalam tekanan ini, perusahaan Cina semakin didorong untuk berinovasi, membangun rantai pasok sendiri, dan mencari pasar di negara berkembang yang lebih reseptif terhadap pengaruh Beijing. Akhirnya, cerita perusahaan raksasa Cina adalah cerita tentang transformasi besar sebuah bangsa. Dari negara miskin pasca perang, kini Cina melahirkan perusahaan yang menguasai industri telekomunikasi, e-commerce, kendaraan listrik, energi, hingga budaya digital. Perusahaan ini bukan hanya mesin ekonomi, tetapi juga alat diplomasi, instrumen geopolitik, dan simbol kebangkitan nasional. Pertanyaan besarnya, apakah Cina melalui perusahaan-perusahaannya akan menjadi arsitek tatanan global baru, atau justru menghadapi resistensi yang membatasi pengaruhnya? Jawaban ini akan menentukan wajah geopolitik dunia di abad ke-21.